Lagi bersama gue Ana, gue melanjutin game simulator yaitu Supermarket Motel Simulator, yang dimana di episode gue sebelumnya gue berbisnis yang atas yang di shirt ini ya, dan gue akan coba untuk bagian beach yang bawah yang kita kemarin terakhir kali mengecek-ngecek dan juga untuk mengobservasi juga. Oke, langsung aja ke dalam videonya. Oke, selamat datang di motel baru di sini. Indah banget di sini, guys. Dan di sana tuh, di ujung sana tuh berisik kali. Wah, sudah malam ternyata. Wah, cukup luas untuk supermarketnya. Laundry juga, dan di depan sana nanti ada kayak ini, guys, kayak seluncuran di pantai. Wah, gelo sih. Bisa kesana gak sih? Bisa dong. Wah, keren sih, bisa berenang. Bisa dong. Gak bisa deh gitu dicetek. Nah, ini dia. Let's go. Ini dari belakang atau dari depan ya? Dari mata. Oke, kita langsung saja buka. Siapkan ruangan 101 untuk pelanggan. Oke. Oh, di depan sana ya. 101. Nah, di sini dia. 102, 101. Oke. Dekorasi. Aduh, bingung. Wah, 7.000 dulu deh. Ini juga untuk 102. Kita dekorasi juga yang $7.000. Oh, tidak cukup juga ternyata. Oke lah. Wah, kalau gini gimana guys ya? Gimana ya guys ya? Kita buka motel, let's go. Oh, langsung datang dong. Wah, kena copyright gak nih? Gue kecilin deh. Apa nih? Prepare room 2. Ya udah nanti. Duit gue segitu, gimana caranya gue dapat lagi ya? Oke, durasinya kan banyak ya kalau misalkan gue nunggu cuman satu kamar, karena satu kamarnya itu harganya cuman $200. Kalau misalkan sampai $7.000 itu akan memakan waktu yang banyak. Nah, dan gue ingetin lagi guys, mungkin gue sebelum gue buka bisnis yang lain, setelah bisnis motelnya gue tutup terlebih dahulu, baru gue buka bisnis yang baru supaya nanti gak ngelek di episode sebelumnya, di bisnis sebelumnya. Karena di bisnis sebelumnya gue buka, bener-bener gue buka keseluruhannya bisnis semuanya, jadi semuanya ngelek total. Nah, untuk saat ini di dalam game motel yang satu ini, di beda map, kita mungkin kalau bisnis apa ini, bisnis motelnya udah kebuka semuanya, baru kita buka bisnis baru dan kita tutup bisnis yang lama gitu, biar gak ngelek. Oke. Untuk kamar mandi untuk motelnya biar kita yang beres-beres aja. Nah, kalau awal-awal gini tuh gak ngelek, enak buat main, tapi di sebelum tuh kok patah banget. Gelo gak sih? Oke guys, gue skip terlebih dahulu sampai duit gue udah ini bertambah sampai duit gue 7.000 untuk membuka kamar motel yang lain. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini gue udah membuka 3 kamar dan satunya ini sebentar. Cukup murah ya, jadi duit gue nggak begitu cepat. Ini juga udah
kamar 1, kamar 2, baru buka bisa 3 kamar. Dan untuk indikator yang di kanan atas, gue disuruh untuk buka superstore atau supermarket. Oke, kita akan buka sekarang. Tapi oh iya, gue belum restock, belum beli keranjangnya juga. Oke, nanti gue bakal siapin dulu keranjangnya sambil nunggu duit gue banyak untuk mengupdate, untuk membuka pintu-pintu yang ada di dalam motel ini. Jadi ini baru 3, 1, 2, 3 lagi belum. Nah nanti yang di atas juga belum nanti. Tuh, masih banyak pokoknya di sebelah sini tuh. Di sini dan di sana. Oke. Nah, oke. Mungkin gue bakal siap-siapin dulu untuk keranjang-keranjangnya terlebih dahulu. Sebentar. Oke guys, di sini gue udah membeli beberapa kamar, tinggal 6 kamar. Lihat, udah sampai lantai ke berapa ya? Lantai 5. Lantainya tuh ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 paling atas. 1, 2, 3. Ini kan 1. Ini 2, 3, 4, 5. Nah di sini gue akan menjadi kasir atau menjadi resepsionis bagi mereka. Nah seperti yang kalian lihat itu gue udah beli kamar dari 212 sampai nah untuk nomor kamar 308 itu gue nggak tahu kenapa, tapi gue cek gue aman-aman aja sih, tapi nggak bisa buat disewakan ya, nggak bisa, masih belum siap, padahal udah siap tuh, nggak tahu kenapa guys. Cuman kamar 308 doang yang nggak tahu kenapa. Mana ini lagi sepi banget. Ya ini masih ada kamar yang kosong deh. Banyak ya ceweknya ya. Loh. Nah ini gue sampai pada kamar 404, dan untuk 405 sampai 410 belum gue buka, dan kali ini gue bakal buka karena gue sudah mempunyai uang. Lihat di kanan atas uangnya berapa, $635.729. Nah ini untuk kita cek dulu dari kamar fasilitas untuk lantai 1 dulu, ada bisa dibuka gak? Nah ini yang harganya itu $7. Ini seperti ini kurang lebih $7, dan harga sewaannya itu $212. Nah untuk bagian atas gue beli pada harga $8. Nah ini $8 dengan harga sewaan $356. Dan setelah gue cek, ini khusus lantai 1 $7.000, lantai 2 $8.000, dan untuk lantai 3 di sini gue pilih, udah gak bisa masuk udah. Yang $12.000, dan ini gue masih tetap pakai yang $8 ya. Lihat harganya $354 harga sewaannya. Dan kalian lihat yang harganya $8 untuk fasilitasnya dan sewaannya $354, dan di kamar sini itu harga kamarnya itu fasilitasnya itu $12, tapi harga sewaannya $316. Jadi mending gue beli yang $8.000.
harganya murah dan sewaannya juga mahal guys. Nah jadi cuman kamar satu doang yang harganya $12.000, dan untuk yang lainnya tetap $8.000. Ini untuk lantai berapa ya? 6 ya? 3 dan 3 tetap sama ya, harganya tuh $8.000, tapi harganya lebih mahal nih. Harga sewaannya $659. Mungkin karena paling atas kali ya, dan dekat pemandangan. Tuh, ini tetap 356 ya. Kok ngelag banget ya di record gini ya? Pesan tadi enggak deh. Oke, di sini di depan sana ini lebih mahal kalau nggak salah guys. Wah, belum kuisi dong. Ini lantai berapa? Lantai 5 paling atas kalau nggak salah deh. Coba gue lihat tangganya apakah udah ya deh, paling atas lantai 5, dan gue mau beli ini karena ini lebih luas banget guys. Oke, kita belikan. Harganya juga lebih mahal sih, tapi nggak apa-apa karena harga sewaannya juga lebih mahal. Nih, kita lihat harga sewaannya berapa. 500 tetap ya. Kira bakal yang 600 nih. Kamarnya ada 2. Di sini 1 dan di enggak ada yang 1 doang. Ini ruang tamunya dan ruang makannya tuh lebih gede. Dan di sini adalah kamar mandinya. Oke, cukup kecil ya kamar mandinya. Duh, bisa lihat pemandangan tuh cantik banget dari sini. Dan nantinya kita akan buka yang ada di sana. Tapi ini ngebug guys, harusnya ada tuh pemandangannya. Kenapa ngelag ya? Perasaan tadi gue enggak ngelag pas gue record, pas gue belum record deh. Ini juga untuk $12 kita beli. Atau kalian mau beli yang lebih mahal ya? Ini kan udah kan. Terus kamar yang ini juga udah. Nah ini nih $30.000. Kita beli yang ini nih. Nice. Berapa harga sewaannya? 400, malah lebih murah. Ini guys, makanya gue beli yang nomor 2. Pemandangannya bagus banget. Sini kamarnya di sana. Kenapa ya guys ngelag banget? Gue main sebelum gue record itu masih aman-aman aja. Oke, di sini masih ada. Di sini mah udah keisi ya guys. Nah di depan sana mungkin. Ayo kasih. Nah ini dia. Kita beli yang kedua aja. $14. Makin mahal, makin tinggi, makin mahal ya. Dan gue tetap pilih yang kedua ya. Kenapa? Karena harga sewaannya mahal guys. Ya sayang banget kalau mahal-mahal tapi harga sewaannya murah. Tuh harganya $659. I don't know ini kenapa ya, perasaan gak kayak gini deh,
gue cek deh, nggak separah ini kok. Ini parah banget pas kena record dah, sulit banget. Tuh digesek pun gak bisa guys. Oke, ini untuk kamar yang terakhir. Gue beli kamar yang harganya $40.000 dengan harga sewa yang murah $385. Kenapa ini ngelek-ngelek mulu dah, masih ngelek-ngelek ternyata. Ini kamar yang terakhir kedua. Ini harganya $30.000. Bagus gak sih menurutnya? Bagus sih, cuman yang gak bagus ngelek-ngeleknya ini, pikir gak ada AC-nya. Itu cuma ada kipas angin. Oke. Gue harus turun lagi dengan tangga. Kenapa sih nggak bisa pakai lift? Kayaknya rusak. Tuh, kayaknya rusak deh. Nggak bisa pakai liftnya. I don't know why. Dan bisa kalian lihat tuh di sini tuh supermarket. Di sana kolam renang dan di sana beach bar. Di sana ada pom bensin dan juga ada pencucian mobil. Oke. Oh ya, gue belum cek buka CCTV bagian resepsionis. Nice. Ini untuk bagian resepsionisnya dan kamera 2-nya di situ doang, bener. Aku kira kayak setiap lantai itu pasti ada CCTV, ternyata enggak, cuma di sini doang. Ini kalau misalkan terjadi apa-apa, gimana dong? Ya kecuali ya kan cuma di luar ruang, kayak di jalan doang, nggak sampai ke kamar-kamarnya. Ya udahlah kalau begitu gue mau turun deh pakai tangga deh. Nah itu dengan indikator di kanan atas gue, tim kebersihan kamar. Gue udah siapkan kamar 103 sampai full, sewa jasa pembersih sudah, terus clean rooms after sudah. Yang belum itu paling atas, buka superstore untuk pelanggan. Sebentar, gue mau cek terlebih dahulu sambil melayani mereka. Udah full guys, sampai bawah tuh. Full tuh 410. Oke, kita lihat untuk superstore-nya. Di sini ada untuk penyimpanan. Ini gue kemarin mempersiapkan. Dan ini adalah supermarket yang gue siapkan. Di sini ada buah-buahan yang full dari kiri kanan. Terus juga ada kue-kuean di sini kiri kanan. Ini juga buah-buahan lagi dan kue juga. Ini untuk lewat jalan. Nah di sini untuk bagian kayak olahraga gitu, kayak helm, terus tongkat baseball, ada piala-piala banyak di sini. Dan ini kenapa segini doang? Karena gue pas pasang lagi ke situ nggak bisa, padahal pialanya sama tuh kayak di sana. Di sini gue taruh tuh nggak bisa. Dan ini ada helm, ada tongkat, udah full semua, dan minuman juga udah full. Ini nggak tau, gue udah cek keduanya untuk minuman. Ini kan berbeda kan, gue udah cek satu dan yang kedua tetap nggak bisa masuk. Ini juga udah full, minumannya full. Dan untuk sininya untuk cemilan ya, makanan, beras, minuman harus di belakang. Ada sikat, ada itu sabak, ada sampo juga, ada makanan hewan, terus ada mainan juga,
ada odol, sabun dan lain-lain. Di sini tuh full penuh juga ya guys. Ini untuk mainannya, inti untuk sikat odol, pasta gigi, odol, nggak tahu apa. Dan ini yang bawah tuh kayak nasi. Ini makanan apa ya? Gue lupa makanan apa ya. Ada headset juga, ada mainan. Itu gue nggak tahu namanya apa. Dan ini udah full semua. Di sini juga udah full. Dan full. Nah di belakang gue juga masih ada helm. Dan di sini juga ada piala-pialanya. Ini kasirnya cukup satu aja ya, biar gue nggak banyak nyewa kasir, cuman satu doang. Itu nggak usah deh kebanyakan kasir, nanti duit gue habis. Nah untuk aksesnya di sini nih, itu kan pintu masuk buat motelnya tuh, Dan ini untuk superstore-nya tuh sepanjang situ tuh. Di sana mungkin ada laundry ya, nggak kelihatan. Ini akses pertama. Dan akses kedua di belakang sana guys, untuk bagian parkir mobil. Jadi bisa lewat belakang dan bisa lewat depan nih. Cukup ramai ya. Nah untuk superstore-nya nanti gue bakal buka di next video ya. Dan juga untuk bukanya itu gue pasti harus tutup motelnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena seperti di video gue yang sebelumnya, semua bisnis gue kebuka, semua nge-lag parah, bahkan mereka tuh nge-stuck terus menerus. Jadi gue waktunya masih berjalan, tapi mereka waktu sewa anak karyawan tuh masih berjalan, tapi mereka tuh jalan di tempat. Ya rugi dong. Akhirnya gue tutup dan bisa lancar. Dan mungkin di episode sebelumnya gue buka superstore ini dan gue bakal tutup sementara untuk bagian motel ya, supaya nggak nge-lag lagi ya guys. Nah kalau gue udah kebuka semuanya satu persatu, gue coba untuk keseluruhannya gue buka secara bersamaan. Sekarang satu-satu dulu karena supaya biar nggak nge-lag dan nggak stuck. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Dengan menjadi pekerja resepsionis pembersih di dalam motel ini, thank you. Jangan lupa untuk beribadah, beretitude, berdoa, berbakti kepada orang tua, dan terus semangat. See you di next video di game Supermarket Motel Simulator.